Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara sebutan para ulama tentang bulan Ramadan adalah Syahrul Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan merupakan bulan di mana Al-Quran diturunkan menjadi petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan bulan tersebut di antara bulan-bulan yang lain. Karena di antaranya adalah karena Allah turunkan Al-Qur'an pada bulan tersebut. Ada satu riwayat yang dibawakan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya bahwa ternyata kitab-kitab samawiyah yang lain pun dahulu diturunkan pada bulan Ramadan. Seperti contohnya suhufnya Ibrahim alaihissalatu wassalam, itu diturunkan di awal bulan Ramadan. Kitab Zabur, kitab Taurat itu diturunkan pada hari yang ke-6 di bulan Ramadan. Kemudian kitab Injil diturunkan pada hari yang ke-13 di bulan Ramadan. Begitu juga Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala turunkan ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar, di mana itu terjadi di 10 terakhir di bulan Ramadan. Oleh karenanya kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengetahui bahwa mulianya bulan Ramadan itu dengan Al-Qur'anul Karim, sehingga patutlah bagi kita untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika beliau menghidupkan hari-harinya di bulan Ramadan untuk membaca Al-Quranul Karim. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu bertadarus dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam pada setiap malam di bulan Ramadan. Kemudian banyak para sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum seperti Utsman bin Affan menghabiskan setiap harinya untuk membaca Al-Quranul Karim. Bahkan ada sebuah riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menghabiskan dan menghatamkan Al-Quran setiap harinya sebanyak 2 kali. Maka ini sangat menakjubkan sekali kehidupan para generasi ulama salafus saleh dalam kecintaannya mereka kepada Al-Quran. Karena mereka tahu bahwa Al-Quran memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk melengkapi dari apa yang kami sampaikan, kami ingin menyebutkan beberapa keutamaan Al-Quran. Di antaranya adalah bahwa membaca Al-Quranul Karim itu pahalanya sangat besar sekali. Bahkan setiap huruf akan diberikan pahala 10 kebaikan. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih. Beliau pernah mengatakan bahwa membaca Al-Quran, maka itu akan mendapatkan pahala satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dibalas menjadi 10 kebaikan. Lalu kemudian Nabi SAW melanjutkan, wala aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, bahkan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Luar biasa. Bayangkan saja ketika kita membaca setiap kesempatan itu satu surah, dan itu terdiri begitu banyak sekali huruf-huruf yang kita lafadzkan, maka berapa banyak pahala yang tidak terhingga, yang kita tidak bisa menghitungnya. Kemudian keutamaan Al-Quran yang berikutnya adalah bahwa Al-Quran nanti akan menjadi syafaat dan penolong bagi kita pada hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih.
maka kelak nanti pada hari kiamat ia akan menjadi penolong bagi sang pembacanya pada hari kiamat. Artinya dengan bacaan Al-Quran tersebut maka kita akan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari bacaan Al-Quran kita terhadap kesulitan-kesulitan kita ketika menghadapi yaumul hisab dan yaumul mizan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membawakan sebuah hadis yang berkaitan dengan derajat kita kelak di surga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra, warta, iqra, wakta, bacalah, ya. Kemudian naiklah, bacalah, kemudian naiklah. Maka seorang hamba itu nanti, ya, derajatnya itu tergantung dengan akhir bacaan Al-Quran ia. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami ingin menyebutkan satu lagi keutamaan daripada membaca Al-Qur'anul Karim, bahwa orang yang membaca Al-Qur'an nanti kelak kedua orang tuanya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan sebuah mahkota daripada bacaan Al-Qur'an putra-putrinya ketika mereka mencintai Al-Qur'anul Karim. Maka itu memuliakan kedua orang tuanya. Masya Allah. Inilah beberapa keutamaan Al-Quranul Karim yang bisa kita raih. Lalu jika seandainya keutamaan itu telah kita ketahui, ya, maka seyogyanya bagi kita untuk memanfaatkan waktu kita, menghabiskan umur kita mencintai Al-Quranul Karim sebagaimana yang dicontohkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Bahkan beliau wafat pun sedang berada di depan mushaf dan membaca kalamullahi subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.